Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Dokter Rian, Mas dan Mbak, rekan-rekan residen semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan modul psikodinamika saya yang berjudul Object Relation and Self. Untuk tujuan pembelajaran pada modul kali ini, yang pertama adalah mampu mengetahui definisi dan kualitas dari relasi objek. Dan yang kedua, mampu mengetahui konsep the self. Untuk outline pada pembelajaran kali ini, yang pertama kita akan membahas tentang definisi, kemudian kita akan membahas tentang self dan ego dulu, kemudian setelah itu perspektif dari sejarah, kemudian defense mechanism dalam teori object relation, dan yang terakhir kita akan membahas tentang self psychology. Yang pertama, definition. Jadi, kita akan mendefinisikan dulu tentang object relation sendiri, di mana objek dalam penulisan psikoanalisa berarti orang lain. Terdapat yang kita sebut dengan external object atau objek nyata, yaitu orang lain, dan juga internal object atau objek yang kita bayangkan, ya, yang merupakan representasi dari external object yang berada dalam diri kita. Sedangkan relationship ini artinya adalah hubungan interpersonal. Berbeda dengan teori drive, di mana kalau pada teori drive ini fokusnya adalah mengurangi tension atau kecemasan karena dorongan-dorongan biologis yang bisa berupa rasa lapar, rasa haus, atau hasrat seksual. Sedangkan object relation ini, pada teori object relation, drive ini muncul dalam konteks hubungan manusia. Sehingga hubungan manusia dan objek itu tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Untuk pengertian object relation sendiri merupakan perubahan dari hubungan interpersonal menjadi representasi hubungan tersebut yang diinternalisasi oleh seseorang. Misalnya pada masa kanak, anak-anak itu menginternalisasi objek, jadi baru bisa menginternalisasi sesuatu itu dalam sebuah objek. Misalnya kebutuhan anak akan makan itu bukan hanya untuk menghilangkan rasa lapar, tetapi juga tentang pengalaman emosional, emosional dari anak dan orang tua. Jadi objek orang tua itu diinternalisasi sebagai perasaan nyaman atau perasaan senang. Jadi bukan hanya tentang menghilangkan rasa lapar. Nah, semakin dewasa eh, kita semakin bisa menginternalisasi relationship secara utuh. Kemudian untuk self sendiri itu merupakan inti kepribadian manusia. Nah, ini terdapat perbedaan teori atau perbedaan pengertian untuk ego psikologis itu dalam pendekatannya kepada pasien itu meminimalisir signifikansi dari self. Sedangkan untuk object relation psychologist itu malah berfokus pada self karena berhubungan dengan objek. Nah, self yang merupakan inti kepribadian manusia ini terdiri dari berbagai komponen. Yang pertama, subjek dan objek, di mana self ini mencakup peran kita sebagai pelaku dan juga sebagai yang mengalami atau mengalami tindakan kita sendiri. Kemudian komponen berikutnya adalah gabungan dari kenangan-kenangan pribadi. Nah, jadi self kita juga terbentuk dari kumpulan pengalaman dan kenangan kita yang menjadi bagian integral dari identitas kita. Berikutnya adalah aspek unconscious yang berupa pengalaman-pengalaman yang menyedihkan atau yang kita tolak karena tidak sesuai dengan citra diri yang ingin kita pertahankan. Kemudian komponen berikutnya adalah dimensi yang terkait konteks. Ini maksudnya adalah aspek-aspek tertentu dalam diri kita yang mungkin muncul atau lebih dominan dalam konteks tertentu atau dalam situasi dan waktu tertentu. Kemudian fenomena yang berbasis budaya, yaitu self kita juga dipengaruhi oleh budaya tempat kita hidup yang membentuk nilai, norma, dan persepsi kita.
Self ini tertanam dalam ego dan seringkali, dianggap merupakan produk akhir dari banyak representasi diri atau komponen-komponen yang sebelumnya telah, saya sebutkan. Itu menurut Gunberg di tahun 1982. Nah, tetapi pada perjalanannya, kenyataannya tidak ada yang, disebut dalam continuous self. Karena diri kita terus-menerus, berubah dan dibentuk oleh hubungan nyata ataupun fantasi-fantasi kita terhadap hubungan dengan orang lain atau lingkungan. Dalam, perjalanannya, dari, segi sejarah, object relation ini pertama kali dikoinkan atau disebutkan oleh Melanie Klein, yang menyebutkan bahwa sejak kecil, bayi ini sebetulnya, berhubungan dengan objek eksternal, baik dalam fantasinya sendiri atau dalam kenyataannya. Di mana menurut Melanie Klein, objek paling awal ini adalah payudara ibu. Sehingga Melanie Klein juga menyebutkan terms, the good breast and the bad breast. Menurut Melanie Klein, pada periode 4 sampai 6 bulan pertama, ini merupakan periode kritis perkembangan, di mana fantasi ini mulai aktif. Setelah, fantasi aktif, jadi bayi akan mengetahui tentang perasaan baik dan perasaan buruk. Sehingga kemudian bayi itu memasukkan pengalaman-pengalaman mereka, dalam, sebuah posisi. Menurut Melanie Klein ada 2 posisi. Yang pertama adalah, paranoid schizoid position. Jadi, di usia 3 sampai 4 bulan, bayi itu memisahkan, good and bad sejauh mungkin. Jadi good breast and bad breast itu dipisahkan sejauh mungkin oleh bayi. Jadi terjadi proses, splitting, pada posisi ini. Nah, berikutnya, seharusnya bayi itu akan berkembang menjadi, eee, perasaan yang lebih matur atau posisi yang lebih matur yang disebut Melanie Klein sebagai depressive position. Jadi, pada posisi ini good and bad yang sebelumnya terpisah tadi, bayi sudah, menganggap bisa bertempat dalam, satu objek. Jadi pada posisi depresif ini, bayi akan mengalami perasaan takut akan kehilangan ibunya, sehingga sangat ingin memiliki dan melindungi ibunya karena mengetahui bahwa dalam diri ibu itu, eee, dapat terdiri dari hal-hal baik dan juga hal-hal buruk, itu. Jadi, kemudian bayi mulai merasa takut dan sedih. Kemudian, berikutnya, ada, di Independent di tahun 1940 sampai, tahun 79. Ini jadi, di British Psychoanalytic Society itu pada waktu itu, terdapat, perbedaan pendapat antara Klein, yang fokusnya ada pada fantasi, kemudian, Anna Freud, dan juga The Independent yang, berperan sebagai penengah. Jadi dia menyeimbangkan, overemphasis-nya Klein pada fantasi, dan menyimpulkan bahwa terdapat peran dari lingkungan anak yang eee dapat membentuk kepribadian seorang anak di, usia-usia selanjutnya. Misalnya, Winnicott, di tahun 65 itu menyebutkan bahwa ada yang disebut good enough mother. Kemudian Berlin di tahun 79, juga menyebutkan tentang basic fault. Berikutnya adalah tentang, defense mechanism. Ada 4, defense mechanism yang akan kita bahas karena secara sejarah, teori relasi objek ini berhubungan dengan pasien-pasien dengan gangguan mental berat. Jadi fokusnya, adalah tentang, mekanisme pertahanan primitif ya, splitting, identifikasi proyeksi, introjeksi, dan juga denial. Yang pertama adalah, splitting. Splitting adalah proses, unconscious atau tidak sadar yang secara aktif memisahkan perasaan-perasaan yang kontradiktif atau representasi objek satu sama lainnya. Jadi, seperti yang, kita bahas sebelumnya, splitting ini, membuat anak ini memisahkan antara baik dan buruk, menyenangkan dan tidak menyenangkan, cinta dan benci, dan juga, eee, perasaan-perasaan lain yang kontradiktif. Ini merupakan cara biologis dasar untuk mengatur pengalaman.
atau emosi. Jadi untuk mengelola hal-hal yang menurut anak itu membingungkan atau mengancam dengan memisahkan hal-hal tersebut. Padahal pada perkembangannya sebenarnya ego ini juga mengalami pertumbuhan. Jadi dorongan ego yang berupa dorongan libidinal itu seperti perasaan cinta, perasaan keinginan atau kepuasan, dan juga ego ini juga memiliki dorongan eh, terkait dengan kemarahan, kebencian atau kehancuran yang kita sebut dengan agresi. Nah, seharusnya pada perkembangannya ego ini akan tumbuh sehingga bayi atau anak itu dapat mengenali perasaan-perasaan yang lebih ambivalen atau yang lebih membingungkan. Sedangkan splitting itu menghambat pertumbuhan ego tersebut. Jadi ketika perkembangannya terhenti atau defense mechanism-nya terhenti pada splitting, jadi dia hanya akan melihat sesuatu itu sebagai dua kutub yang berbeda. Nah, sehingga menurut Kernberg, ini menyebutkan ada manifestasi klinis dari splitting, yaitu ketika sikap dan perilaku pasien ini kontradiktif atau berubah-ubah. Jadi kayak hanya ada dua kompartementalisasi kelompok baik dan buruk. Jadi terjadi idealisasi dan devaluasi terhadap orang-orang lain atau objek-objek lain. Yang kedua itu adalah eh, identifikasi proyeksi yang merupakan proses tidak sadar dalam 3 langkah di mana seseorang ini menolak kemudian melemparkan atribut dari dirinya ke orang lain. Jadi secara tidak sadar pasien ini menolak bagian-bagian dari dirinya yang dianggap sebagai bad object di sini, yang dianggap negatif, yang pasien tidak inginkan atau menurut pasien berbahaya. Ini dapat berupa sesuatu perasaan yang tidak bisa diterima pasien karena rasa malu, karena rasa bersalah atau ketakutan. Nah, kemudian perasaan-perasaan yang negatif ini dilemparkan ke eh, terapis. Jadi treater ini bisa berupa siapa saja, bisa berupa ibu, bisa berupa ayah. Tapi di sini kita ambil contoh terapis. Jadi seorang pasien itu mungkin datang ke terapis dengan perasaan marah atau perasaan agresif. Tetapi pasien itu tidak mau menerima perasaan ini sebagai bagian dari dirinya. Jadi mereka mungkin melihat orang yang marah atau orang yang agresif ini sebenarnya adalah terapis yang marah terhadap pasien. Nah, ini adalah proyeksi dari perasaan marahnya sendiri ke dalam diri terapis. Nah, kemudian di langkah yang kedua, terapis ini secara tidak sadar mulai merasakan atau berperilaku seperti objek buruk atau perasaan buruk yang diproyeksikan oleh pasien. Jadi ketika pasien misalnya datang ke terapis itu dengan perasaan marah, kemudian terapis akan merespon dengan perasaan yang benar-benar marah gitu, yang jadi mungkin di sesi wawancara mulai merasa tidak nyaman atau merasa marah juga. Padahal biasanya si terapis tidak merasakan hal-hal ini, tapi eh, ini adalah eh, tekanan interpersonal yang diproyeksikan oleh pasien. Langkah ketiga ini terjadi ketika pasien itu bertindak sebagai wadah atau kontainer saja terhadap proyeksi negatif dari pasien. Artinya terapis mampu menerima, menahan, dan tidak bereaksi berlebihan terhadap emosi negatif atau perilaku yang diproyeksikan oleh pasien. Jadi perasaan-perasaan tersebut dikembalikan lagi atau diproyeksikan lagi ke dalam diri pasien. Jadi terapis bekerja untuk mengubah atau memodifikasi objek buruk tersebut sehingga pasien dapat menerima hal-hal tersebut dalam bentuk yang lebih bisa diterima
lebih sehat dan lebih fungsional. Kemudian defense mechanism yang berikutnya adalah introyeksi. Ini merupakan proses tidak sadar di mana objek eksternal ini secara simbolis diambil dan dimasukkan sebagai bagian dari self tanpa mengubah secara signifikan representasi self. Jadi misalnya perasaan tidak sadar di mana seseorang itu mengambil bagian-bagian dari misalnya orang tua, seperti nilai, norma, atau perilakunya orang tua itu dimasukkan ke dalam diri kita sebagai sebuah kehadiran. Jadi orang tua dianggap sebagai figur internal yang dapat mempengaruhi kita, mempengaruhi nilai-nilai kita, norma-norma kita, tetapi tidak mendefinisikan siapa diri kita. Nah, ini berbeda dengan identifikasi, di mana kalau pada identifikasi merupakan sebuah proses di mana seseorang itu mengambil karakteristik atau bagian dari orang lain dan mengintegrasikannya ke dalam diri mereka dan mengubah self-nya mereka. Jadi misalnya seorang anak itu mungkin melihat orang tuanya sebagai uh, sosok yang pekerja keras, yang sosok yang kuat, kemudian simbol-simbol tersebut diambil ke dalam diri, diidentifikasikan ke dalam dirinya. Oh, ayah saya adalah seseorang pekerja keras, berarti saya juga seorang pekerja keras. Jadi representasi dirinya berubah kalau dalam identifikasi. Tapi kalau dalam introyeksi, sifat kerja keras itu dianggap sebagai bisikan-bisikan dalam diri saja gitu, sebagai kehadiran-kehadiran oh orang tua saya pekerja keras gitu. Nah, Freud kemudian merumuskan depresi itu muncul akibat introyeksi objek yang ambivalen bagi orang tersebut. Jadi misalnya ketika seseorang itu memandang sebuah objek dengan perasaan yang ambivalen, dalam perasaan yang campur aduk, baik baik cinta maupun benci, perasaan kagum ataupun marah, itu ketika objek ini diintroyeksikan ke dalam diri pasien, dia akan merasakan sebuah kemarahan. Nah, awalnya kemarahan tersebut difokuskan kepada objek ini. Nah, kemudian ketika objek itu hilang, kemarahan yang tidak selesai itu jadi diarahkan ke diri sendiri, berujung pada perasaan rendah diri dan gejala-gejala depresi lainnya. Misalnya ketika seseorang itu memiliki orang yang sangat dicintai, tetapi juga memiliki perasaan yang ambivalen, misalnya perasaan marah atau frustasi terhadap orang tersebut. Kemudian ketika objek tersebut misalnya meninggal, nah jadi kita tidak sempat menyelesaikan kemarahan-kemarahan kita kepada orang tersebut sehingga terus mengarahkannya kepada diri sendiri. Kemudian kita muncul gejala-gejala perasaan yang manifestasinya adalah depresi. Itu menurut Freud. Defense mekanisme yang terakhir adalah denial. Ini adalah penolakan secara langsung terhadap pengalaman-pengalaman yang traumatik. Jadi ini merupakan mekanisme pertahanan terhadap dunia eksternal atau realita yang sangat tidak menyenangkan. Denial ini juga dihubungkan dengan psikosis dan hubungan gangguan kepribadian. Walaupun mekanisme ini juga sering dipakai oleh individu sehat saat menghadapi sebuah bencana. Denial ini berbeda dengan represi yang merupakan pertahanan terhadap impuls atau keinginan internal. Kalau denial ini lebih merupakan pertahanan terhadap hal-hal eksternal. Kemudian tentang self psychology. Ini dari Kohut yang eh, membahas bagaimana hubungan eksternal ini dapat membantu seseorang mempertahankan self-esteem atau self-cohesion-nya.
Jadi awalnya Kohut ini mempelajari pasien-pasiennya, jadi mengamati pasien-pasien yang diterapi Kohut dengan psikoanalisa. Nah, Kohut ini melihat kalau pasien-pasien yang dia terapi ini berbeda dengan pasien-pasien neurotik pada umumnya yang datang ke terapinya Kohut dengan gejala-gejala histeria atau obsesif kompulsif. Nah, ada pasien-pasien ini yang lebih mengeluhkan ke perasaan-perasaan yang sulit dimengerti tentang kesedihan dan ketidakpuasan dari sebuah hubungan. Jadi, pasien-pasien ini merasa self-esteem-nya vulnerable. Sehingga kemudian Kohut ini menyimpulkan ada yang disebut mirror transference dan idealizing transference. Mirror transference ini ketika pasien-pasiennya Kohut ini melihat dirinya atau melihat terapis untuk mencari respon yang validatif. Ini seperti anak kecil yang mencari pembenaran terhadap perilaku-perilakunya. Nah, kemudian ketika terapisnya ini memberikan respon yang memvalidasi atau respon yang merupakan persetujuan, ini akan meningkatkan perasaan self-worth dan self-esteem dari pasien-pasien ini. Kemudian yang kedua, pasien-pasien yang memiliki idealizing transference. Menurut Kohut, ini ketika pasien-pasien itu menganggap terapis sebagai figur orang tua yang sangat kuat, yang sempurna. Jadi pasien mendapatkan ketenangan dari kepercayaan tersebut. Nah, Kohut setelah menyimpulkan pasien-pasiennya ini memisahkannya kedua kedua kutub, ada yang mirror transference dan idealizing transference. Nah, setelah itu Kohut menyelami psikodinamikanya, mencoba mencari tahu hubungan di masa lalu sehingga dapat timbul transference ini. Menurut Kohut, eh, kemudian pasien dewasa yang memunculkan kedua jenis transferan tersebut ternyata memiliki self yang defisien, yang rapuh, dan hampir terfragmentasi karena memiliki masa lalu yang tidak terpenuhi. Jadi Kohut memiliki yang disebut dengan bipolar nuclear self. Ini sebuah metafor di mana menurut Kohut kebutuhan narsisistik itu bertahan sepanjang hidup karena self memiliki dua kutub tadi, kutub idealisme dan kutub ambisi. Jadi hal ini berbeda dengan keyakinan Freud yang menyimpulkan bahwa primary primary narsisisme atau kesempurnaan itu akan berpindah ke love object yang merupakan proses pendewasaan normal. Jadi seseorang harus melewati kebutuhan narsisistiknya dan lebih melihat kebutuhan orang lain. Itu proses maturitas menurut Freud. Sedangkan kalau menurut Kohut, ini ketika anak beranjak dewasa, mereka akan terus mencari yang disebut dengan primary narsisisme atau hubungan dengan salah satu dari dua cara berikut, yaitu the grandiose self dan the idealized parent imago. Nah, untuk the gradient self ini adalah saat di mana kesempurnaan itu ditemukan dalam diri pasien. Kesempurnaan itu pada masa kecil dapat didapatkan di dalam diri anak karena ketika kecil anak itu akan menunjukkan grandiosity, akan menunjukkan ekshibisionisme, kayak memamerkan achievement mereka, ingin menjadi center of attention di dalam keluarga, kemudian terus-menerus mencari uh, respon positif dari hal-hal yang dilakukannya. Jadi ketika caregiver atau ibu itu memberikan validasi, memberikan respon positif, respon kekaguman terhadap hal-hal ini, nah disitulah di mana
primary narsisisme anak ini dapat dia penuhi. Kemudian pada di idealized parent imago itu ketika seorang anak itu menemukan kesempurnaan narsisismenya pada orang tua. Jadi mereka mengidolakan orang tuanya atau caregivernya, ibunya sebagai sosok yang maha kuat, sosok yang selalu benar, sosok yang kuat dan sempurna, sehingga anak itu merasa aman dan memiliki perasaan stabil dalam menjalani kehidupannya. Nah, kemudian teori ini berkembang menjadi tripolar self, di mana ada yang disebut dengan twinship atau alter ego, di mana seseorang itu menemukan kesempurnaan narsisismenya ketika dapat meniru terapis. Jadi kalau grandiose self itu menemukan kesempurnaan dalam dirinya, sedangkan di idealized parent imago itu menemukan kesempurnaan dalam objek lain. Kalau twinship ini menemukan kesempurnaan ketika dapat meniru terapis. Ini adalah sebuah bagian dari self psychology Kohut tadi, di mana ada dua kutub. Yang pertama adalah kutub ambition, yang kedua adalah uh, kutub dari nilai dan idealisme, di mana dalam perkembangannya akan muncul kutub ketiga yang berupa innate skill and talents. Jadi kutub yang pertama, kutub ambition ini berasal dari grandiose self dan uh, mirroring transference-nya. Jadi ketika kebutuhan-kebutuhan grandiose ini dipenuhi di masa kanak, nah kemudian seseorang itu akan dalam diri seseorang akan muncul regulasi self esteem yang sehat, yang baik, dan perasaan self yang stabil. Kemudian seseorang itu akan menikmati aktivitas fisik dan aktivitas mental, kemudian dapat mengejar goals dan purpose dalam hidupnya. Nah, di kutub yang berlawanan, ketika idealized parent imago ini dipenuhi di masa kecil, seseorang akan dapat dapat memunculkan perasaan self-soothing dan self-calming bahwa semuanya ini akan baik-baik saja karena terdapat figur-figur yang sempurna menurut seseorang. Kemudian dapat meregulasi perasaan dan keinginan secara sehat dan juga memiliki kapasitas untuk antusiasme dan memiliki nilai-nilai idealisme. Nah, tetapi sebelumnya eh, di di kutub ketiga, ketika alter ego atau twinship self object ini dapat dipenuhi, ketika eh, seseorang itu dapat berhasil meniru objek yang dia meniru seseorang atau objek atau orang lain yang dia anggap baik, itu akan memunculkan sikap-sikap empati, kreatif, muncul humor, kebijaksanaan, dan acceptance terhadap perbedaan. Kemudian ketika hal-hal tersebut tidak dapat dipenuhi di masa kecil, akan timbul hal-hal berikut. Jadi misalnya di kutub ambition, ketika terjadi misalnya kegagalan pola asuh, itu akan menimbulkan yang disebut developmental arrest. Jadi defisiensi dalam beberapa respon. Misalnya hilangnya perasaan atau kurangnya perasaan self esteem, dan regulasi self esteem yang jelek, kemudian ketidakmampuan untuk menikmati aktivitas mental, aktivitas fisik, sehingga menimbulkan perasaan
hampa dan perasaan putus asa. Kemudian juga tidak dapat eh, mengejar goals and purpose-nya dalam hidup. Jadi perasaan tidak berarti dan perasaan tidak berguna dalam hidup itu akan muncul. Semua berasal dari kebutuhan-kebutuhan yang tidak dipenuhi di masa kecilnya. Jadi terjadi developmental arrest akibat kegagalan pola asuh. Di kutub yang berlawanan juga, di kutub dari value dan ideals, ketika ini tidak dapat dipenuhi, jadi akan muncul perasaan-perasaan ketidakmampuan untuk menenangkan diri sendiri. Jadi seseorang itu akan cenderung mengalami kecemasan, sulit tidur, kemudian gangguan makan karena tidak dapat menenangkan keinginan diri sendiri. Kemudian juga apa ketidakmampuan untuk meregulasi diri sendiri sehingga perilakunya jadi tidak terkontrol. Di sini dapat berujung kepada adiksi, perilaku kriminal dan yang lain. Ini ketika pole of values dan idealnya tidak terpenuhi di masa kecil. Ketika pole ketiga juga tidak dapat dipenuhi, jadi pasien ini tidak dapat meniru sosok ideal dari dirinya, ini akan muncul defisiensi dari empati, perasaan kreatif, humor, kebijaksanaan, dan yang lain. Jadi skill-skill untuk merasakan eh, dan kemampuan ini akan kurang pada orang tersebut. Sehingga ketika terhadap pasien-pasien ini, terapis dapat berempati, menyadari bahwa menurut Kohut kebutuhan-kebutuhan narsisistik ini yang berkembang terus sepanjang hidup ini merupakan sesuatu yang normal. Jadi normal bahwa hal yang normal bahwa eh, kebutuhan narsisistik ini ada dalam diri seseorang. Jadi bukan bentuk dari keegoisan atau bukan bentuk dari imaturitas. Jadi untuk sebuah sebuah kesimpulannya pendekatan Kohut ini berbeda dengan classical ego psychological theory yang membantu pasien untuk mengontrol infantile wishes-nya mereka, jadi keinginan untuk grandiosity dan dan idealized parent imago tadi untuk membentuk ego yang matur itu harus dikontrol. Itu kalau menurut classical ego psychological theory. Sedangkan kalau Kohut fokusnya adalah akan adanya kebutuhan narsisistik yang harus dipenuhi. Demikian modul kali ini yang dapat saya sampaikan untuk referensi yang saya baca dari Gabbard edisi kelima tentang Psychodynamic Psychiatry in Clinical Practice. Terima kasih, mohon bimbingan dan arahannya Dr. Rian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.